Hari ketiga telah datang. Era Mahdi telah dimulai. Hati-hati, jangan sampai iman gugur tidak kamu sadari. Berita akhir zaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita masuk lebih dalam, klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Follow, like, dan share. Setiap narasi ini adalah sambungan kalam. Mungkin satu di antaranya adalah jawaban atas doa-doamu. Al-Quran Surat Hud ayat 65. Maka mereka membunuh unta itu. Lalu Syaleh berkata, "Bersenang-senanglah kamu di rumahmu selama 3 hari." Itu adalah janji yang tidak dapat didustakan. 3 hari bukan 3 hari biasa. 1 hari di sisi Allah adalah 1000 tahun menurut manusia. Artinya 3 hari artinya 3000 tahun. Telah berlalu 3000 tahun sejak unta itu dibunuh. Akan segera tiba janji Allah masa kini. Berhati-hatilah, ada Imam Mahdi di antara kita. Al-Quran, Surat Al-Hajj, ayat 47. Dan sesungguhnya 1 hari di sisi Tuhanmu adalah seperti 1000 tahun menurut perhitunganmu. Al-Quran Surat As-Sajdah ayat 5. Dia mengatur urusan dari langit ke bumi, kemudian urusan itu naik kepadanya. Kadarnya 1000 tahun menurut perhitunganmu. Kaum terdahulu diberi batas. Kini kita telah memasuki fase akhir masa itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, HR Muslim, "Bersegeralah melakukan amalan syaleh sebelum datangnya fitnah seperti potongan malam yang gelap. Seseorang pagi hari beriman, lalu sore menjadi kafir. Atau sore beriman, lalu pagi menjadi kafir. Ia menjual agamanya demi sedikit keuntungan dunia." Hadis ini memperingatkan tentang bahaya kehilangan iman tanpa disadari karena menolak kebenaran. Pagi beriman, malam harinya menjadi kafir. Semua ini terjadi karena seseorang menolak Imam Mahdi dan orang-orang beriman yang membawakan kalam, menuduhnya palsu, dan menolak seruannya. Maka Allah mengevaluasi hatinya, dan ia terhapus iman, karena perkataannya sama dengan orang kafir yang menolak orang yang membawakan wahyu Al-Quran. Kini kita berada di tahun 1446 Hijriah, penghujung ketiga hari surgawi umat. Tanda dan batas telah tiba. Zaman baru dimulai, era Mahdi, menyambung amanat Rasul yang terakhir. Al-Quran Surat Al-An'am ayat 6. Apakah mereka tidak memperhatikan berapa banyak umat sebelum mereka yang telah kami binasakan? Padahal kami memberi kekuasaan kepada mereka di bumi. Hanya karena mereka menolak dan memfitnah Nabi. Al-Quran Surat Yasin ayat 31. Tidakkah mereka lihat berapa banyak generasi sebelum mereka yang telah kami binasakan? Mereka tidak akan kembali kepada mereka. Jangan anggap apa yang terjadi pada mereka hanya karena bencana alam, padahal mereka mengingkari Rasul dari kalangan mereka. Al-Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 192 hingga 94. Dan sesungguhnya Al-Quran ini benar-benar diturunkan oleh Tuhan semesta alam, dibawa oleh Ruhul Amin ke dalam hatimu, agar engkau menjadi salah seorang pemberi peringatan. Apakah kamu mengatakan Allah tidak lagi menurunkan Al-Quran kepada salah seorang di antara kita? Dengan Al-Quran, orang itu memberi kabar dan peringatan. Al-Quran Surat At-Taubah ayat 33. Dialah yang mengutus Rasulnya dengan petunjuk dan agama yang benar, agar dimenangkannya atas segala agama. Terimalah Rasulullah Imam Al-Mahdi sekarang ini, agar kita dimenangkan atas agama segala agama. Al-Quran Surat An-Nur ayat 51. Sesungguhnya jawaban orang-orang mukmin bila dipanggil kepada Allah dan Rasul-Nya, agar Rasul memutuskan perkara di antara mereka ialah, kami dengar dan kami taat. Muhammad Rasulullah Imam Al-Mahdi telah memanggil kita dengan menyerukan seruan Allah, berimanlah dan berbaiatlah. Apakah kamu mendengar? Jika iya, taatilah, berkata orang yang telah berbaiat kepada Muhammad Rasulullah Imam Al-Mahdi. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil-aima ni an aminu birabbikum famanna rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyatina wa tawaffana ma'al abrari. Ya Tuhan kami, sesungguhnya kami mendengar orang yang menyeru kepada iman, yaitu, berimanlah kamu kepada Tuhanmu,
maka kami pun beriman. Ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami, dan hapuskanlah kesalahan-kesalahan kami, dan matikanlah kami beserta orang-orang yang berbakti. QS Ali Imran 3 ayat 193. Muhammad Rasulullah Imam Al-Mahdi telah datang. Petunjuknya adalah Al-Quran. Jangan kamu ragukan. Al-Quran Surat Al-Isra ayat 9. Sesungguhnya Al-Quran ini memberi petunjuk kepada jalan yang paling lurus. Al-Quran Surat Al-Qamar ayat 50. Sesungguhnya perkataan kami terhadap sesuatu, apabila kami menghendakinya, kami hanya mengatakan kepadanya, jadilah, maka jadilah ia. Hanya Dajjal yang menolak Muhammad Imam Al-Mahdi adalah Rasulullah, agar umat manusia jangan dituntun oleh Al-Quran, karena haknya Rasul yang menuntun dengan Al-Quran. Tegaklah realitas langit ini. Selama ruh kalam masih dibacakan ke dalam dada manusia, maka masih akan ada Rasul dari langit sebagai pewaris kalam. Dan siapa yang mendengar kalam itu dengan hati, lalu hatinya hidup, dan ia tunduk, ia adalah umat baru, umat yang diwarisi tugas suci. Jika hatimu bergetar saat mendengar kalam tadi, maka jangan diam. Tekan subscribe dan bagikan kepada sesama pencari kebenaran. Jangan lupa follow, like, dan share, karena kalam ini bukan untuk disimpan, tapi untuk dibagikan, agar ruh hidup kembali di tengah umat. Wassalamu ala man ittaba'al huda. Keselamatan hanya bagi mereka yang mengikuti petunjuk.